apa yang saya alami, apa yang saya rasakan di saat mama sakit sampai Tuhan panggil pulang. Nah, saya singkat aja, tanggal 30 Maret kemarin itu mama paginya sekitar jam 5 saya melihat ada perubahan di wajah. Nah, setengah 6 lalu mama bilang, aku mau ikut Zoom. Nah, lalu saya buka HP itu, saya biarkan mama saya mendengarkan ikut Zoom itu. Terus dia bertanya siapa yang menyampaikan firman Tuhan sebentar. Lalu saya jawab, yaitu Ibu Vera Tan. Nah, lalu mama tanya bukan Bapak Hebron, bukan ya. Mama ikuti Zoom itu sambil berdoa, sambil menyembah, sambil mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ saya merinding, Bapak Ibu. Saya di sampingnya, saya jaga itu, persis jaga. Dari jam 5 itu sampai selesai itu, dalam tubuh saya itu saya merasa merinding. Ada sesuatu yang bercahaya sekali di dalam wajah Mama. Terus saya melihat, wah pasti ini Mama nggak lama, tinggal berapa jam lagi atau tinggal berapa menit, pasti Tuhan akan menjemput Mama. Nah, feeling saya itu begitu. Nah, lalu di selesai Zoom itu, Mama minta saya selalu di samping, suruh kami ajak menyembah. Nah, lalu saya ajak berdoa, terus saya bisikan di telinga, ayat Mas itu. Nah, Mama bilang gini, Len, tetap semangat. Ya, melayani Tuhan tetap semangat di dalam situasi apapun semangat. Nah, wah, selama sakit itu saya yang ngurus Mama, sekalipun ada perawat di sampingnya, tapi Mama tidak mau oleh siapapun, baik keempat kakak, yang tangani adalah saya sebagai anak bungsu, sementara saya tidak tahu banyak hal yang harus saya kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk saya lakukan apa yang saya bisa berbuat untuk melayani Mama, mengurus Mama itu dalam masa kritis kurang lebih 1 bulan. Ya, mestinya dirawat di rumah sakit, tapi Mama tidak mau. Nah, dalam sakitnya yang luar biasa itu, yaitu di tanggal 30 Maret itu di hari Rabu pagi. Nah, waktu jam 9 itu sudah mulai lain wajahnya gitu, Len. Aku mau pergi, ya. Terus saya tanya, Mama ingin ketemu Papa? Iya. Mama ingin ketemu Tuhan Yesus? Iya. Ayo kita berdoa. Kalau Mama sudah siap ingin ketemu Tuhan Yesus, detik ini, jam ini, Mama pasti akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa, saudara, saya harus kuat. Saya telepon semua keempat kakak saya. Ayo berdoa, ini saatnya, sebentar lagi Tuhan akan bawa Mama gitu. Ya, semua sudah siap, sudah tahu semua. Kita berserah, kita ikhlaskan Mama, kepergian Mama dalam situasi pun, terlebih kamu Lena, kamu harus kuat yang selalu ada di sampingnya. Nah, di saat doa penyembahan itu saya terus membawa Mama doa terus, sekitar jam 10 itu, lalu Mama bilang, itu ada orang di depan saya yang pakai jubah putih, sudah mengulurkan tangan. Kamu pergi, minggir, jangan menghalang-halangi saya mau masuk, itu sudah ada orang di depan saya menjemput saya. Itu waktunya Mama mau pergi, pergilah. Amin, Tuhan Yesus sudah menunggu Mama. Nah, saya merinding, saudara, saya di samping Mama itu saya merinding, saya nggak kuat sekali. Wah, kakak saya itu saya bersama ada ponakan saya, adik saya, kita terus menyembah. Pas sekitar jam 10:30 itu saya berdoa, lalu Mama bilang, sekarang Mama pergi, tinggalkan kamu. Kamu harus semangat di dalam melayani Tuhan. Oke, Mama. Mama mau pergi, silahkan pergi. Tuhan Yesus sudah. Nah, waktu saya bilang amin, saudara, bilang amin selesai jam 10:30 persis. Waktu saya bilang amin, nggak lama kemudian saya melihat wajah Mama itu, dia bercahaya sekali, nggak ada beban, nggak ada masalah. Yang tadinya mukanya pucat, apa tuh sudah bersih bercahaya. Lalu kedua tangannya mulai lipat sendiri. Kedua tangan itu sudah mulai lipat sendiri, terus napas langsung les. Nah, terus saya berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjemput Mama. Saya serahkan Mama ke dalam tangan-Mu. Ya saudara, saya tak paksakan saya nggak menangis, saudara, saya harus kuat. Saya kabari semua kakak saya harus hari ini pulang sudah. Mama sudah pulang, sudah ketemu Tuhan Yesus di surga. Nah, sampai di rumah. Saya alami, saudara. Amin, haleluya. Selama masa kritis itu saya nggak pernah kemana-mana.
Saya selalu ada di samping karena mama nggak mau ditangani orang lain. Saya lakukan semuanya. Nah, itu saya saudara, secara fisik itu saya kehilangan. Nah, saya percaya apa yang saya alami dalam kehidupan saya ini itulah Tuhan sudah siapkan semuanya. Saya selalu telepon ke Pak Hebron, tolong bantu doa mama saya. Ya memang sudah waktunya gitu. Terus dia, mama jangan menghalang-halangi aku pergi. Terus saya bilang sama kakak saya, mama kalau mau pergi, pergi saja. Kami ikhlaskan. Itu saudara, orang melihat di dalam jenazah itu kok mamamu bagus banget, cantik banget, bersih gitu, bercahaya. Ya karena mama sudah siap, karena mama bilang sudah dijemput oleh Tuhan Yesus, sudah menunggu gitu. Nah, waktu di dalam beberapa tamu datang itu memang ya semua ya nangis saudara melihat wajah mama. Terus mereka tuh cuma melihat saya. Saya melihat diri Ibu Magdalena itu tidak ada kesedihan. Saya melihat wajah Ibu Magdalena itu yang ada hanya cahaya. Cahaya yang terpancar di dalam Ibu Magdalena. Luar biasa kamu. Terus sementara keempat kakak saya itu mukanya muka muram, muka sedih gitu. Nah, saya terima kasih. Saya cuma hanya bilang terima kasih ya. Memang saya melayani mama dalam kurang lebih 1 bulan. Keempat kakak saya sampai menangis, terima kasih kamu sungguh sabar merawat ya. Memang dalam menghadapi kita orang sakit nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Butuh kesabaran ya, butuh hati yang betul-betul mau melayani bagaimana orang yang sakit rawelnya, susahnya ini itu ya. Ya saya berdoa lewat pertolongan Tuhan, juga terima kasih baik kepada Bapak Gembala, Bapak Hebron yang sudah banyak membantu kami lewat doa juga pertama tim Menara Doa Segala Bangsa dan semua teman-teman yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Nah, maaf saya baru bisa hadir karena sampai sekarang masih dikunjungi tamu di tempat di mana mama papa saya almarhum di dalam pelayanan itu mereka mulai tahu, jadi datangi terus tamu itu sampai sekarang. Ya untuk sementara ini saya tinggalkan tamu. Saya bilang maaf saya ikut Zoom dulu sebentar gitu. Ya sampai sekarang tamu masih berdatang. Memang secara fisik saya capek saudara ngadepi tamu. Nah, kakak saya sudah pulang, semua saya ya bersuka cita. Tuhan sudah bersama saya, kemenangannya apa yang saya alami itu. Saya mengucap syukur semua yang Tuhan janjikan apa yang saya alami. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya harus tetap setia melayani Tuhan, harus semangat. Sekalipun Tuhan sudah panggil mama, Tuhan sudah bersama, mama sudah ketemu dengan papa, bahkan suami saya, bahkan bersama Tuhan Yesus, para malaikat-malaikat di surga. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih udah kasih kesempatan buat saya untuk membawakan firman hari ini. Semuanya bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Terima kasih buat Pak Hebron, terima kasih buat semuanya. Kita bertemu lagi. Hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan tentang stronghold. Jadi di dalam ministry saya, di dalam persekutuan saya yang saya alami selama ini, walaupun banyak orang sudah dilepaskan oleh demonic activity gitu, dengan roh-roh setan di dalam yang mengikat mereka, tetapi kenapa mereka punya kehidupan itu masih belum bisa berubah? Karena kita bahas tentang stronghold itu ya, bisa nggak Maureen bisa di-share bagaimana kita bisa menghancurkan setiap stronghold dalam kehidupan kita. Oke, page kedua. Sebenarnya stronghold itu apa sih gitu kan? Stronghold itu adalah kubu benteng yang telah ditanam bertahun-tahun di dalam kehidupan kita oleh iblis, saudara-saudara. Sebentar saya. Benteng adalah penipuan yang tertanam di dalam pikiran seseorang, pola pikiran yang salah. Page kedua. Ya, berdasarkan kebohongan yang diyakini, orang mendapatkan persepsi yang salah tentang dirinya, mengingat masa lalu, menuduh kita terus-menerus. Orang-orang yang ditipu oleh iblis mengenai diri mereka sendiri, dan ini akan mencabik-cabik dan memakan orang itu dengan pelan-pelan. Banyak orang yang mereka merasa, oke, aku sudah melakukan pelepasan, tetapi kenapa mereka tidak bisa bebas dari situ, dan pelepasan itu tidak membebaskan mereka, dan mereka masih terikat di sana. Karena perbedaan tentang antara roh jahat dengan stronghold itu berbeda, saudara-saudara. Roh jahat itu kita cast out, pas kita mengusir, roh jahat itu keluar, dan itu bisa keluar dan masuk ya. Tetapi stronghold itu berbeda. Orang Israel memerlukan 40 tahun untuk mengubah cara mikir mereka.
Pas kita membuka pintu buat roh jahat itu masuk, pas kita melakukan dosa, roh jahat itu masuk ke dalam kehidupan kita, itu kita membuka pintu. Tetapi stronghold itu berbeda. Pas kita sudah melakukan dosa itu dan kita tinggal di dalamnya, itu akan menjadi rumah di mana setan itu bertatah di situ dan berjangkar di dalam kehidupan kita, dan itu akan mengubah cara kita berpikir, itu akan mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang, itu akan mengubah identitas kita. Oke? Karena pas kita mempunyai pemikiran yang salah, kita akan mengeluarkan hasil yang salah. Dan banyak orang nggak merasa kalau ada something wrong dengan stronghold. Jadi kalau banyak orang merasa oke, habis pelepasan hidup mereka sudah bebas. Emang benar hidup mereka sudah bebas dengan demonic activity, dengan roh-roh yang mengikat mereka. Tetapi ada porsi kita yang dimana kita juga mesti berubah dengan cara kita punya berpikir. Karena begini, untuk kita mengeluarkan orang dari sebuah kemiskinan gampang, tinggal kita pindahin orang itu dari tempat miskin ke tempat orang kaya. Tetapi belum tentu kemiskinan itu keluar dari kehidupan dia. Cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi dengan orang, cara dia mengolah sesuatu yang Tuhan berikan, belum tentu dia bisa keluar dari kemiskinan. Banyak orang yang pas mereka masuk dalam sebuah perceraian, oke, mereka ada sebuah trauma, mereka sudah lepas dari perceraian itu, oke? Mereka sudah lepas, mereka sudah move on. Tetapi belum tentu trauma itu lepas dari kehidupan mereka. Pas mereka mendapatkan pasangan hidup yang baru, masih ada trauma-trauma yang dimana mereka selalu memikir suaminya akan berselingkuh lagi. Setiap 5 menit suaminya akan di SMS, setiap 5 menit suaminya akan di WA. Seperti mereka dikejar-kejar sesuatu. Jadi itu adalah sebuah stronghold, benteng yang telah ditanam bertahun-tahun oleh iblis. Dan kepercayaan-kepercayaan seperti begini. Oke, banyak orang di dalam keluarga Chinese ya kita ngomongnya. Banyak bilang, oke, kalau malam kita tidak boleh memotong kuku kita karena itu menyumpahkan orang tua kita meninggal. Oke, kalau kita ngelihat kucing hitam berarti itu menandakan bad luck. Oke, kalau kita itu selalu orang tua itu selalu benar. Itu adalah benteng-benteng yang ditanam oleh iblis dan itu nggak biblical. Itu adalah emang dari generasi-generasi sudah diturunkan, diwariskan, tetapi itu tidak seperti apa yang difirman Tuhan. Jadi stronghold itu ada benteng, penipuan yang ditanamkan oleh iblis ya, dengan cara berpikir yang salah, berdasarkan kebohongan. Oke, aku nggak ada value, aku selalu menjadi victim, aku selalu ditinggalkan orang, apapun yang aku kerjakan itu akan tidak berhasil. Itu benteng yang penipuan. Saya kemarin melayani satu keluarga yang dimana dia bilang, Mel, saudara saya itu keponakan saya akan menikah tapi saya nggak setuju, saya disuruh jadi saksi tapi saya nggak mau. Kenapa Tan? Saya tanya begitu. Karena keponakan saya ini selalu dia merasa waktu pas dia di sekolah pun, walaupun dia ngejar cewek pun nggak ada cewek yang mau sama dia. Dia merasa dia gagal, dia merasa dia nggak punya duit, dia cuma pakai Honda Kijang yang sudah butut. Dia merasa dia itu nggak bisa apa-apa. Jadi di sekolah pun dia pun berdasarkan kebohongan yang setan berikan dengan circumstances, dengan situasi-situasi yang selalu ditolak sama cewek. Jadi dia nggak merasa ada kepedean. Dia merasa tidak worthy gitu. Jadi dia pun mencari cewek pun yang asal-asalan, saudara-saudara. Karena dia pikir, oke, saya sudah tua, saya mesti nikah dan saya mesti cepet-cepet nikah. Jadi kebohongan itu yang telah ditanam oleh iblis dan akhirnya dia masuk ke dalam sebuah pernikahan yang dimana ceweknya pun juga kurang bagus, saudara-saudara. Karena orang tuanya pun gak setuju, tetapi dia memilih gara-gara dia pikir gak ada mau lagi yang sama dia. Gara-gara pemikiran yang salah akan menghasilkan hal-hal yang salah di dalam kehidupan kita. Oke? Dan seperti orang Israel, pas Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, mereka mengalami suatu, mereka mesti mematahkan semua stronghold selama 40 tahun. Tetapi Mesir itu nggak pernah keluar dari kehidupan mereka. Pas mereka di padang gurun pun mereka bilang Mesir lebih baik. Pas mereka di tanah Kanaan mereka selalu bilang padang gurun lebih baik. Dan itu yang akan menjadi yang kita mesti break semua mindset yang salah yang telah ditanam oleh iblis dalam kehidupan kita. Oke, kita buka page ketiga. Oke, kita tahu roh jahat itu kita usir, tapi benteng itu ada sesuatu yang bukan diusir, tetapi kita mesti
menaklukkan. Kalau di dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 5, casting down imaginations and every high things that exalt itself, sebentar ya. Ini saya mesti kecilin zoomnya. Bentar. That exalt itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought into obedience of Christ. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal-hal yang tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau roh jahat itu gampang buat kita usir. Pas kita di dalam sebuah demonic activity, kita ada roh kemarahan, gampang kita usir. Mereka sudah keluar dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal-hal yang lebih tinggi dibangun oleh keangkuhan manusia. Meruntuhkan pemikiran kalau kita bahasa Inggris, kasih down imagination, segala apapun yang ditaruh oleh iblis, benteng. Benteng itu adalah sebuah tempat yang kita bangun sendiri, tembok yang kita bangun sendiri dalam kehidupan kita untuk sebenarnya untuk memproteksi kita. Tetapi kadang-kadang benteng itu dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita untuk meruntuhkan kita, untuk membuat kita itu tidak bisa mendapatkan hak kita, tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi benteng itu ada sesuatu yang kuat dan benteng-benteng itu apa sih di dalam kehidupan kita? Kita bahas dulu ya benteng itu ya. Kita page keempat. Benteng itu mungkin adalah ketakutan kita, depresi kita, kesepian, kemarahan, iri, dengki. Kita selalu merasa kita adalah korban, penolakan, membenci diri sendiri. Banyak hal yang dilakukan oleh yang kita sadari dan tidak kita sadari. Kadang-kadang orang, sampai kemarin saya juga melayani satu orang yang dimana pas kita lagi ada pemulihan keluarga, jadi papanya bilang, oke Mel, kalau Tuhan emang udah bicara begitu, berarti kita mesti rombak semuanya. Karena selama ini istri saya nggak pernah tidur sama saya gara-gara dia indigo dan anak saya indigo. Jadi istrinya dia dan anaknya dia selalu tidur berbarengan selama 15-20 tahun. Nggak pernah tidur sama suaminya. Karena suaminya itu nggak bisa tidur kalau malam, karena punya insomnia. Jadi dia kalau malam dia gara-gara istrinya nggak bisa tidur kalau suaminya nonton TV, jadi suaminya pergi nonton di living room, di tempat ruang tamu. Tetapi istrinya ketakutan kalau nggak ada orang di sampingnya, jadi dia tidur bersama anaknya selama 20 tahun, saudara-saudara. Itu gara-gara ada sebuah ketakutan. Ke WC pun mesti ditemenin anaknya pun kalau ke WC mesti ditemenin. Padahal ada apa sih di WC? Tidak ada apa-apa. Kita tahu semua di dalam dunia ini emang ada setan. Tetapi apakah kita perlu takut dengan mereka? Kita tidak perlu takut. Karena sebuah kuasa sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan. Kita mempunyai kuasa untuk mengusir, untuk menghardik, dan untuk mencabut dan merobohkan sebuah territorial spirit. Dan kenapa kita mesti takut? Jadi pemikiran-pemikiran yang salah yang akan membuat kita tidak mendapatkan apa yang hak yang kita mesti mendapatkan. Mesti kita hidup dengan sebuah kebebasan, tidak perlu ketakutan. Tetapi gara-gara pemikiran yang salah, itu akan membuat kita masuk ke dalam ketakutan. Banyak anak-anak kecil yang saya layani juga hidup dalam sebuah depresi. Mereka merasa mereka nggak dianggap oleh orang tuanya gara-gara apa? Mereka gemuk. Ada malah satu anoreksia umur 12 tahun, turun sampai 15 kilo, saudara-saudara. Gara-gara apa? Dia merasa gara-gara dia kegemukan, orang tuanya nggak sayang sama dia masuk ke dalam sebuah depresi. Akhirnya apa? Dia menyakiti diri sendiri. Dia ngobrol sama tembok, dia nggak mau bersosialisasi di luar. Kehidupannya cuma di dalam kamar, lock themselves, mengunci dalam dirinya mereka sendiri. Kita bisa sebagai umat Tuhan, kita bisa membantu mereka dengan mengusir setannya. Tetapi ini adalah benteng yang mereka mesti proses di dalam kehidupan mereka sendiri. Dan benteng itu pas kita ngomongin tentang breaking, pas kita ngomongin tentang kita mengubah cara persepsi mereka berpikir, itu bukan dengan waktu cuma 1-2 hari, bukan pas mengusir setan 1-2 hari mengusir santet. Enggak, itu mesti mengalami sebuah proses perjalanan bersama Tuhan. Banyak orang merasa kesepian. Di dalam kesepian itu, mereka ada sebuah kemarahan, ada sebuah rejection. Kemana-mana mereka juga malas untuk bertemu dengan orang. Kenapa? Mereka merasa itu adalah hidup mereka. Itu
identitas mereka, itu karakter mereka. Itu bukan karakter kalian masing-masing, itu bukan identitas kalian. Itu adalah benteng yang telah ditanam oleh iblis dengan apa? Dengan circumstances, dengan keadaan yang kita lihat setiap hari. Mungkin hari ini pas kita, mungkin kalau saya cowok ya, saya ngejar cewek, saya di reject. Mungkin setiap kali saya gara-gara saya nggak punya duit, saya merasa saya minder. Mungkin itu circumstances, emang kondisi-kondisi yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Tetapi itu jauh dari kenyataan firman Tuhan. Oke? Kadang-kadang orang merasa aku adalah korban. Apapun yang aku lakukan pasti nggak pernah benar. Pokoknya bos aku selalu pikir aku selalu jadi korban. Penolakan. Membenci diri sendiri. Jadi bagi dia, bagi anak-anak kecil sekarang, mereka malas keluar untuk berteman karena dia merasa walaupun dia berteman, semua temennya nggak ada yang suka sama dia. Adik aku lebih pandai bergaul karena dia emang lebih outspoken, dia lebih bergairah. Tetapi belum tentu gara-gara adik kamu bergairah dan lebih outspoken, orang nggak suka dengan engkau. Tetapi pas kita sudah memutuskan dalam pikiran kita, nggak ada yang suka dengan kita, hidup kita akan menjadi apa? Akan menjadi pahit, saudara-saudara. Pas kita menjadi pahit, kita akan mengeluarkan output yang pahit. Oke? Jadi setan membuat benteng ini untuk menjadi sangkar supaya kita hidup dalam sebuah depresi, untuk kita hidup dalam sebuah ketakutan. Dan kadang-kadang benteng ini lebih menakutkan daripada setan itu sendiri. Kenapa? Karena itu permainan di dalam pikiran kita sendiri. Dan pas kita entertain itu, kita kasih makan itu, ketakutan kita kasih makan, itu akan menjadi besar dan akan dan akhirnya apa? Akan memproses kita. Mestinya kita yang mendominasi sesuatu, tetapi kita akan didominasi oleh pikiran kita sendiri. Dan kita akan makin terikat. Oke? Next, kita buka page 5. Kita bahas lagi ya. Jadi 2 Korintus 10 ayat 5, kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi stronghold itu adalah benteng, tembok yang dibangun, dan itu dari iblis, bukan dari setan. Itu kebohongan-kebohongan yang kita percaya yang bukan seperti firman Tuhan. Keadaan mungkin kita masih sakit. Keadaan mungkin kita masih belum mendapatkan berkat. Keadaan mungkin kita masih di-reject. Tetapi itu adalah semua tipuan iblis. Tuhan bisa memutarbalikan, oke, kamu bisa sembuh. Kamu bisa mendapatkan berkat. Walaupun sekarang kita masih di dalam di padang gurun, tetapi ada namanya tanah Kanaan. Walaupun kita masih sakit, keadaannya emang kita masih sakit, the fact kita masih sakit, tetapi the truth firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kita akan masuk ke tanah perjanjian kita. Amin. Amin. Pas kita melihat sesuatu di dalam kehidupan kita nih, dan setiap hal yang tinggi dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi pas kita melihat, pertama adalah benteng. Pikiran-pikiran adalah benteng-benteng yang salah, tipu-tipuan dari iblis yang yang diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi ada setiap hal-hal yang tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Pas kita memikirkan hal-hal yang tinggi, berarti kita memegahkan sesuatu yang bukan dari Tuhan oleh keangkuhan manusia. Oh, ada setan. Oh, aku di-reject, kemanapun aku pergi aku di-reject. Jadi kita memegahkan mereka, padahal Tuhan bilang megahkan Tuhan. Jadi kita membesar-besarkan masalah pas kita melakukan sesuatu dengan meninggikan mereka. Pas kita membesarkan sesuatu masalah, pas kita ngeliat Goliat kita lihat itu sangat besar. Tetapi kalau kita ngeliat dengan mata Tuhan, kita backtrack gitu ya, kita ngeliat naik pesawat, semuanya akan kelihatan lebih kecil lagi, saudara-saudara. Karena Tuhan must be the center of it all. Tuhan itu mesti menjadi di tengah-tengah kita. Bukan hal-hal yang kita mesti runtuh, bukan tembok-tembok, dan bukan hal-hal yang tinggi yang kita fokus di sana. Saya udah melayani satu orang, pas kita lagi worship, saya bilang, ini kamarnya panas banget, bisa nggak AC-nya dibesarkan?
Jadi pas saya cuma melayani cuma suami istri berdua sama saya dan Harry, sama teman saya satu orang. Jadi kita cuma berempat dalam satu kamar itu pas kita lagi pelayanan. Gara-gara cuman sebuah AC, dia nggak bisa fokus. Kenapa? Dia sibukin diri mencari remote AC. Karena kenapa? Dia memfokuskan dirinya dengan hal-hal yang sebenarnya nggak important, nggak perlu difokuskan. Jadi di dalam sebuah ibadah itu 1 jam dia cuma mikirin tentang AC, panas dingin. Padahal bagi saya ya udah, kalau emang nggak dingin ya sudah gitu. Kita tetap menyembah Tuhan, kita fokus dalam Tuhan. Tetapi banyak orang mereka mesti menaklukkan pikiran mereka. Jangan kita membesarkan sesuatu masalah. Seperti pas during COVID, oke? Kita tahu COVID itu menakutkan dan segalanya. Tetapi setan itu memakai opportunity ini, memakai kesempatan ini untuk menakutkan kita. Banyak orang yang tidak berani bergerak pas during COVID. Banyak orang cuma di dalam rumah dan mereka cuma tidur, makan. Mereka nggak berani keluar bertemu dengan orang. Mereka nggak berani keluar untuk menjabarkan suara firman Tuhan. Mereka nggak berani ke gereja. Kenapa? Mindset, pemikiran yang salah. Mereka sudah terkecibung dengan apa? Aku bisa mati nih. Padahal kita tahu semua Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ada sebuah otoritas dalam kehidupan kita. Emang kalau kita mesti mati, kita mati, saudara-saudara. Emang kalau kita mesti sakit, kita sakit. Amin. Tetapi roh di dalam kita lebih besar daripada segala virus. Amin. Haleluya. Jadi kita mesti selalu balik lagi ke dalam firman Tuhan, bukan dengan apa yang kita rasa. Kadang-kadang apa yang kita rasakan itu adalah bohong. Apa yang kita lihat itu adalah bohong. Apa yang kita cium itu bohong. Tapi emang itu adalah the fact. Itu adalah yang sebenarnya terjadi. Kita masih sakit, kita masih dalam sebuah kesusahan, kita belum mendapatkan berkat. Tetapi itu adalah kebohongan yang telah di layout, yang telah ditaruh oleh iblis di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti belajar untuk melihat sesuatu di dalam pandangan mata Tuhan, beneran di dalam the truth, kebenaran firman Tuhan. Jadi kehidupan kita tidak boleh bergantung dengan apa perasaan kita, apa yang kita lihat. Mungkin kita merasa, Tuhan kenapa kamu kasih suami aku yang begini? Suami aku itu kayak setan, Tuhan. Tetapi itu Tuhan izinkan itu terjadi. Itu yang Tuhan pikirkan, itu yang terbaik buat kita. Kita mesti punya percaya, kita mesti punya iman kalau Tuhan bisa mengubahkan dia, dan marriage kalian akan menjadi sesuatu yang baik. Jangan kita membangun benteng-benteng, aduh, suami aku selingkuh, suami aku selingkuh, suami aku melakukan ini, suamiku suka marah-marah kayak setan dan segalanya. Kita mesti berubah cara kita pikir. Pas kita boleh berubah, perubahan itu bukan kita memaksa orang berubah buat kita. Perubahan itu mesti dari dalam dulu. Pas kita mulai berubah, kita tanya Tuhan, apa yang masalahnya? Apa yang membuat suami saya begini? Apa yang bikin suami saya jauh? Apa yang bikin suami saya marah-marah? Kita tanya diri kita sendiri, apa sih benteng-benteng yang kita punya kepercayaan kita yang salah dan kehidupan kita? Mungkin kita selalu nggak memikirkan orang lain, mungkin kita mikirin diri kita sendiri, kita nggak pernah menghargai dia. Pas kita mengubah cara diri kita dari dalam keluar, saya percaya dia akan mulai berubah. Amin. Dan iblis maunya kita selalu membangun kita punya pikiran tergantung dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kemiskinan, kesakitan, tetapi itu bukan the truth. Itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kamu diciptakan untuk mendominasi, bukan untuk didominasi. Kamu diciptakan untuk sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu kegagalan. Tapi banyak orang di dunia sekarang mengambil kenyataan itu, keadaan itu menjadi kebenaran. Jadi kita tidak bisa terbalik-balik ya saudara-saudara ya. Oke, next. Kita lihat yang di page 6. Kita bahas, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh namanya Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkanmu demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Nabi Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau pun tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kadang-kadang kita membangun tembok yang salah, saudara-saudara. Kita tidak melihat identitas kita di dalam Tuhan. Pas kita menemukan sebuah Goliat, kita sudah kalah di dalam mental kita. Kita sudah kalah di dalam situasi kita. Pas kita melihat situasi kita, suami kita nggak pernah pulang rumah, anak-anak kita menjadi anak yang depresi, yang suka yang suka meng-cut themselves, yang suka menyakiti diri sendiri. Anak kita nggak suka bersosialisasi, ada sebuah kemarahan yang selalu suami kita marah-marah, orang tua kita marah-marah. Kita udah give up. Tuhan, aku udah nggak tahu caranya. Tuhan, aku give up. Dan itu adalah yang paling menyedihkan. Pas kita belum masuk ke dalam sebuah peperangan, kita sudah give up duluan. Kita sudah angkat tangan duluan. Peperangan yang paling terbesar adalah di dalam pikiran kita. Yang kita mesti menangkan di dalam benteng-benteng itu adalah pikiran kita. Pas kita sudah kalah, kita sudah mengucapkan kekalahan, kita akan pasti kalah. Belum aja masuk ke dalam sebuah peperangan, tapi pas kita bilang, Tuhan, aku nggak bisa. Padahal Tuhan bilang, aku yang akan memusnahkan semua Sisera itu loh. 900 pasukan itu akan aku musnahkan, aku akan hancurkan. Kamu cuma tinggal ke sana, deklarasi, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi gara-gara apa? Ketakutan kita membentengi apa yang mestinya kita mendapatkan hak, the birthright. Ketakutan kita akan membentengi kita untuk mendapatkan apa yang menjadi mestinya milik kita. Mungkin adalah itu bisnis kita. Tuhan, mereka lebih besar, mereka lebih segalanya, mereka lebih punya modal. Stop di sana. Kita mempunyai Tuhan yang besar, yang mempunyai the universe, seluruh semesta. Kenapa kita mesti takut? Kalau Tuhan bersama kita, tidak ada yang akan bisa melawan kita. Jadi kita selalu mesti balik lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan kita feel. Dan kita mesti melawan segala benteng-benteng dalam pikiran kita. Oke, mungkin situasi kita masih terlalu jauh untuk bisa melihat kenyataan yang the truth, kebenaran firman Tuhan. But saudara-saudara, we need to fight. Kita mesti berperang. Menghancurkan segala benteng-benteng. Seperti tadi yang 2 Korintus 10. Kita mesti menghancurkan. Dan kita mesti percaya. Kita jangan cuma di belakang, tapi we attack. Kita mesti attack. Kita mesti melawan. Oke, kita next lagi. Dengan caranya begini, gimana kita melawan? Renewing our mind. Page ke-7 ya. Memperbaharui pemikiran kita seperti pemikiran Kristus. Kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejalan dengan kebenaran, bukan dengan apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar dengan situasi kita. Kita mesti meditasi firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Menyerukan firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita percaya begini, aduh Tuhan, aku gemuk, aku nggak mungkin akan nikah. Aku udah umur 40, aku nggak mungkin nikah deh. Cowok-cowok juga nggak mungkin. Kita sudah kita sudah lost the battle, saudara. Kita sudah, pertama pas kita sudah kalah dalam pikiran kita, nggak mungkin kalian akan nikah serius. Kita mesti berbaharui. Tuhan, aku percaya Tuhan kau akan menyediakan seseorang yang baik dalam kehidupanku. Kata firman-Mu, tidak baik untuk sendiri, baik untuk berdua. Confess the word of the Lord. Kita mesti selalu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Pas kita marah-marah, Tuhan firman-Mu berkata, love is patience. Kasih itu adalah sabar. Kasih itu adalah murah hati. Pas kita mungkin kita ada sebuah iri hati, kita ada sebuah kedengkian. No, aku nggak mau iri hati. Karena ini bukan firman Tuhan. Tuhan, aku patahkan, aku hancurkan segala iri hati.
mindset, pikiran. Kau mesti takluk di dalam pikiran Kristus. Tidak boleh ada namanya kedengkian, tidak boleh ada namanya iri hati. Semua orang punya porsi masing-masing. Kita mesti lawan dan lawan dan lawan. Oke? Setan itu akan keluar, tetapi stronghold itu kita perlu proses, yang dimana proses itu untuk mengubah cara kita berpikir. Karena kenapa? Perlu proses, saudara-saudara. Karena kita mungkin, saya udah umur 40 tahun, mungkin kita sudah menjalaninya pemikiran yang salah selama 40 tahun. Dan punya konsep-konsep kehidupan yang salah. Dan kita mesti merubah sedikit demi sedikit. Dan itu mengubah orang nggak segampang mengubah sesuatu. Oke, kita next lagi ke page 8. Sesuatu yang tinggi itu yang selalu yang dilebih-lebihkan dan melebihi dari apa yang kita percaya bersama Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan sudah mengalahkan segalanya di kayu salib dan memberikan kita kuasa, tetapi masih kita hidup di dalam sebuah ketakutan. Saya pernah dulu waktu masih saya kecil, saya kalau berenang saya takut itu ada ikan hiu. Saya masih percaya banget. Padahal kita tahu kolam renang itu tidak ada ikan hiu, saudara-saudara. Jadi kalau saya berenang, kalau udah sore gitu, saya selalu cepet ke pinggir karena saya takut saya dikejar ikan hiu. Pikiran saya itu memainkan saya. Banyak orang dipermainkan oleh iblis. Kamu gak layak. Kamu udah jelek, kamu udah hitam. Kamu pasti ditinggalin oleh suami kamu. Kamu gak mungkin berhasil. Karena kamu kemanapun kamu pergi, kamu aja gak bisa ngomong di depan. Kamu aja gak bisa berkata-kata. Jadi banyak orang itu dipermainkan oleh iblis di mana? Di pikiran. Dan di sini Tuhan bilang loh, kita mesti mengalahkan, kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang lebih-lebih daripada Tuhan. Penyakit itu ada, tetapi ada kesembuhan. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, tetapi pasti ada namanya tanah Kanaan. Walaupun kita dalam satu situasi yang mungkin kita nggak bisa keluar, percaya Tuhan bisa mengeluarkan kita. Kita mesti selalu balik lagi ke dalam firman Tuhan. Jangan kita melebih-lebihkan situasi kita. Waktu saya pas lagi mengalami sebuah proses ya saudara-saudara. Saya mengalami proses itu, Pak Hebron mungkin tahu waktu itu saya pernah ajak Pak Hebron datang ke rumah untuk mendoakan saya. Mami juga dengan masalah warisannya, dan saya juga dengan masalah saya punya bisnis ya, di mana saya ditipu. Sampai saya dikejar OJK, saya dituntut sama OJK, dan itu masuk ke pasal 50-50A itu bukan sesuatu yang gampang, karena itu masuk ke penjara 17-18 tahun, padahal saya merasa saya nggak bersalah, tapi saya ditipu. Itu waktu pas saya dijadikan TSK, saya tuh nggak ngerti TSK karena saya sekolah di luar negeri. Jadi pas suami saya datang, nih aku tadi disuruh tanda tangan sama OJK gitu kan. Terus habis itu saya tanya, dia baca, Mel kamu TSK loh, apa tuh TSK? Tersangka. Oh oke. Apa tuh tersangka? Kamu bisa diciduk kapanpun. Hah? Saya baru kaget saudara-saudara. Saya kaget. Abis gitu saya bilang, oke, kita mesti cari lawyer. Pas kita benar-benar cari lawyer, tetapi Tuhan mengizinkan itu sesuatu terjadi buat sesuatu kehati-hatian. Saya tahu saya mesti lebih hati-hati. Saya terlalu banyak percaya orang, percaya orang, karena mungkin dari kecil saya di Singapura dan di Amerika gitu, saya punya teman-teman semua orang baik-baik. Jadi saya nggak pernah bertemu dengan orang namanya ditipu. Saya nggak bisa baca namanya orang menipu kayak gimana dan segalanya. Saya selalu melihat orang tuh selalu dalam sisi yang baik, positif. Jadi dan waktu itu saya meninggal, saya mesti mencari partner di dalam bisnis saya, saya punya perbankan, dan abis gitu saya mencari partner, dan saya pikir dia adalah angel, adalah malaikat Tuhan, karena sebenarnya dia juga hamba Tuhan. Dan kadang-kadang hamba Tuhan pun berkedok. Dan saya tuh nggak tahu. Jadi Tuhan benar-benar ngajarin saya bagaimana bisa melihat orang dari dalam hati, bukan dari dalam physical, bukan dari dalam cuman pakai jubahnya. Tetapi kita mesti, makanya ada namanya discerning spirit. Kita mesti benar-benar bergantung ke dalam Roh Kudus ya. Jadi pemikiran saya yang salah, saya pikir semua orang itu baik, itu menjerumuskan saya. Dan akhirnya saya masuk ke dalam sebuah tuntutan. Dan waktu itu suami saya tanya, kamu bisa tidur nggak? Karena dia nggak bisa tidur, karena dia tahu istrinya jadi TSK. Kalau di bawah 5 tahun, polisi nggak mungkin menciduk. Tetapi kalau di atas 5 tahun, kita bisa diciduk kapanpun saja, saudara-saudara. Dan habis itu dia bilang, Mel, kamu pindah ke apartemen, kamu tidur dulu, jangan tidur sama aku. Kamu tidur, jadi mereka lebih susah mencari kamunya.
Oke, kita cari waktu, kita benar-benar mencari lawyer. Dan abis gitu dia tanya, kamu bisa tidur nggak? Bisa. Kamu masih bisa makan nggak? Bisa. Karena kenapa? Saya percaya banget, Tuhan, aku nggak salah loh Tuhan. Ini aku dizolimi, aku ditipu, dan aku satu sen pun aku nggak mengambil dari sini. Mencicipinya aja enggak. Tetapi pas kita bergantung kepada Tuhan, kita menaruh Tuhan in the center of it all di dalam kehidupan kita. Walaupun badai, ada badai di tangan kanan kita, ada 10.000 orang rebah di tangan kiri kita, kita tidak akan tergoncang, saudara-saudara. Kita tetap akan ada namanya damai sejahtera, karena kita tahu Tuhan yang berperang buat kita, bukan kita yang berperang. Amin. Tetapi kalau kita kasih problem itu masuk dalam kehidupan kita dan kita tinggikan dia menjadi Goliat kita akan masuk ke dalam sebuah nggak bisa depresi, kita akan masuk ke dalam sebuah ketakutan, kita akan mendapatkan segala apapun. Karena bagi saya waktu itu, untuk mendapatkan sebuah ketenangan itu nggak masuk akal. Mestinya saya takut. Tetapi trust me, satu takut pun tidak ada kata itu dalam kehidupan saya. Amin. Karena saya benar-benar terlalu percaya Tuhan itu akan menolong saya. Saya benar-benar percaya itu sebuah proses yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya untuk namanya apa? Untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Kalau sekarang di dalam sebuah bisnis kita mendapatkan sebuah percobaan. Percaya, itu adalah sebuah proses yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk kita lebih tinggi lagi. Jangan kita ngelihat semuanya di dalam sebuah sisi negatif. Pas kita ngelihat segala sesuatu di dalam sisi negatif, kita akan bitter, kita akan kepahitan. Kita nggak mau kepahitan itu ada dalam kehidupan kita. Nikmati proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oke? Dan kita percaya, kenapa semua itu terjadi? Karena emang Tuhan kasih izinkan itu terjadi untuk sesuatu kemuliaan, untuk sesuatu yang lebih lagi. Kalian akan digesek, kalian akan dimurnikan seperti emas untuk lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Untuk dipakai Tuhan untuk menjadi impact, untuk mendominasi. Bagaimana kita nggak pernah merasakan segala sesuatunya kalau kita nggak pernah mengalaminya itu sendiri. Bagaimana kita bisa kesaksian dan membangun orang lain kalau kita nggak pernah mengalaminya sendiri. Oh, makanan di luar di Singapura enak loh, char kway teow-nya, tapi kita nggak pernah merasakan itu sendiri. Kata dia. Jadi semua itu terjadi for a reasons, buat sesuatu. Dan itu semua itu terjadi buat kita dimurnikan, dirubah cara kita berpikir. Kalau sampai sekarang kita bisa belum mendapatkan mungkin berkat, belum mendapatkan kesembuhan, tanya Tuhan, apa yang salah dalam kehidupan kita? Pemikiran yang salahkah? Apakah kita selalu membesar-besarkan masalah kah? Mulut kita yang salah kan yang menjadi ikatan dalam kehidupan kita? Selalu ngomongin tentang orang? Sampai anak-anak kita kemarin saya ke Jogja, saya melayani seorang ibu. Dia Mel bisa doain anak saya nggak? Anak saya di rumah sakit jiwa. Terus habis gitu, sebenarnya saya tanya, dari kecil sakit jiwa apa? Baru-barusan. Gara-gara dia cerai. Habis itu taunya saya dikasih tahu sama saudaranya. Gara-gara apa? Mamanya itu punya mulut selalu ngutukin anaknya. Jadi pas penceraian itu terjadi gara-gara mamanya juga gak suka sama menantunya. Jadi anaknya punya kepahitan sama mamahnya sampai dia gak mau benci mamanya, sampai jiwa dia diikat oleh iblis, saudara-saudara. Sekarang dia suka ngobrol sendiri, gak bisa berkomunikasi dengan orang, dari orang yang normal loh. Jadi pas saya doain buat mamanya, bilang, kamu mesti berubah dengan cara bicaramu. Jadi itu yang menjadi ikatan kita, stronghold. Pemikiran kita selalu mesti mengutuki, selalu mesti menjelekkan orang. Itu mesti berubah. Pas kita berubah, percaya sesuatu akan berubah dalam kehidupan kita. Oke? Page 9, 2 Korintus lagi 10 ayat 5. Saya tayangin terus biar inget ya. Oke? Kami menentukan pemikiran-pemikiran dan setiap hal yang tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tadi kita udah bahas, pemikiran-pemikiran itu adalah tembok. Keangkuhan itu adalah sesuatu yang kita besar-besarkan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita mesti menawan
pikiran kita. Jangan kita kasih pikiran kita untuk merajalela dalam kehidupan kita. Kita mempunyai handphone, masa kita suruh handphone itu tanpa kita berjalan sendiri? Nggak mungkin bisa, itu namanya error. Handphone kita bisa main sendiri, TV kita bisa hidup sendiri, mainin sendiri, nggak bisa. No, kita mesti menawan. Pas kita ada sesuatu ketakutan, kalian mesti bisa, no, stop, aku tidak takut. Pas kita ada sebuah kemarahan, no, stop, aku bisa menguasai kemarahan aku. Kita mesti bisa menawan cara kita berpikir, karena otak dan pikiran itu berbeda. Otak itu kita jangan kasih otak kita untuk terjun bebas, saudara-saudara. Itu nggak baik. Kita mesti bisa menawan, menaklukkan pikiran kita. Oke? Dan itu akan menjadi satu, dan Tuhan akan memakai kita dengan caranya Tuhan. Jadi pertama, bukan cuma kita mengusir setan, tetapi kita juga mesti melawan imajinasi. Semua benteng-benteng dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita megah-megahkan sendiri, dan kita mesti control our mind. Pas kita ngeliat situasi, kita tiba-tiba kita iri hati, mungkin kita merasa kecewa, stop, kita kontrol. No, nggak ada kekecewaan. Kita bisa mengontrol semuanya. Dan kita mesti menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Balik lagi kepada Jesus Christ, kepada kebenaran firman Tuhan. Oke? Semuanya sudah mengerti ya? Saya sudah selesai, saya punya sharing. Sebentar, saya gedein. Saya sudah, kalau ada yang nggak ngerti bisa nanya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Amen. Amen.